Dan juga perwakilan dari Komunitas Keamanan Informasi ini mengenai kasus Wildan begitu ya. Para peretas bereaksi keras sekali mengatakan kok 12 tahun dia cuma gitu aja, tapi ada juga yang mengatakan tapi ini juga berbahaya gitu loh. Nah sekarang saya mungkin ke Mas Gildas dulu. Apa pendapat Anda melihat kasus ini? Kalau dari sisi tindakannya sendiri, suka atau tidak suka memang sudah pidana. Berbeda dengan kalau bicara waktu saya masih muda dulu gitu, 20 tahun yang lalu ya. Sekarang nggak muda lagi ya? Masih muda juga. Oke. Ya, itu abu-abu dan cenderung mungkin ya putih lewat-lewat sedikit, karena secara hukum belum ada, secara motif ekonomi, politik dan lain-lain juga belum jelas. Maksudnya secara hukum belum ada? Dulu memang tidak diatur. Kalau sekarang kan begitu ada undang-undang ITE, cyber law jadi hitam putih. Iya. Kalau dulu mungkin orang masih bisa debat fosil, sekarang tidak. Nah, jadi analisa Anda? Ya pidana. Tapi haruskah dihukum? Ya kalau menurut hukum, penegakan hukum harus dihukum. Seberapa berat hukumannya ya itu saya tidak kompeten untuk menjawab itu. Tapi dari sisi pendapat saya dan teman-teman profesional yang lain, ya sangat layak sebetulnya kalau memang pemerintah memfasilitasi. Kalau dibilang membina, nggak mau juga teman-teman kita dibina. Nggak mau juga? Karena Kenapa kita hidup di dunia yang agak berbeda. Tapi kalau difasilitasi, diberi pengarahan, ini loh sekarang mana yang legal, mana yang tidak legal. Gitu. Dan saya yakin ini jadi resource yang powerful, luar biasa buat bangsa kita. Menarik, Anda mengatakan legal. Dan di luar negeri memang ya difasilitasi, dalam arti juga termasuk diarahkan mana yang jalan yang betul, mana yang tidak. Itu tadi Anda mengatakan legal dan tidak legal, itu maksudnya apa? Legal seperti apa? Kalau contoh ya, saya dan teman-teman profesional yang lainnya memang berprofesi sebagai orang bilangnya penetration tester. Jadi kita memang dibayar oleh si pemilik sistem untuk menguji keamanannya. Gitu. Jadi pekerjaan kita bisa dibilang nyaris setiap hari ya melakukan hacking, peretasan dan seterusnya. Setelah itu kita tahu problemnya di mana, kita memberitahu ke pemilik sistem, mereka melakukan perbaikan. Begitu seterusnya. Gitu. Tapi itu kita lakukan dalam kerangka ya ada surat tugas lah dari si pemilik, sehingga masuk dalam kerangka yang legal. Dan di undang-undang itu ditulis di situ untuk pengujian itu boleh. Gitu. Tapi nggak boleh saya menguji masuk ke sistemnya Metro TV tanpa izin sebelumnya dari Metro TV, nggak boleh. Nah ini kan tadi Mas Gildas mengatakan sesuatu yang menarik Pak Tif, uji keamanan gitu. Nah ini kan berarti bisa dibilang kalau misalnya saya mewakili peretas gitu ya, misalnya nih kan jadi menguji keamanan Pak, berarti website presiden tidak aman, mestinya berterima kasih dong pemerintah, jadi ketahuan gitu istilahnya. Masalahnya kita punya undang-undang Mbak gitu. Tapi apakah itu tidak menjadi undang-undang itu kan harus gitu, kita patuhi. Kalau dia dilanggar di alam nyata maupun di alam maya yang disampaikan oleh Mas Gildas tadi, seorang harus bertanggung jawab. Tidak boleh kita melanggar hukum lantas mau dibebaskan gitu misalnya. Dan saya berharap karena Wildan ini masih muda gitu Mbak ya, mudah-mudahan tidak terlalu tinggi lah hukumannya. Contoh yang kasus lama kan Bu Prita ya, itu bebas akhirnya. Nah, tapi saya tidak tahu nih nanti polisi membidiknya dengan pasal berapa. Tapi saya tolong jangan diulang-ulang yang 12 tahun itu. Saya pikir nggak akan sampai ke sana. Tapi kerugian dari website itu pas Wildan nge-hack, kalau misalnya kita lihat kan cuma tampilan hitam begitu. Kerugian apa sih yang dialami oleh presiden itu dengan tindakan bukan Wildan? soal kerugian. Jadi Mbak Marisa, kami juga punya PPNS ya. Jadi di samping Baris Krim ini ada PPNS, Kementerian Kominfo. Kami sudah menangkap beberapa orang peretas, ya. Tapi tidak semuanya bawa kepada ranah hukum. Cukup kita bina. Ada anak 14 tahun, ada yang autis. Autis yang pinter gitu loh. Iya, autis memang pinter, pasti tapi di satu bidangnya. Jadi dia meretas. .go.id kita kasih tahu orang tuanya, didampingi bahwa ini berbahaya. Nah lalu Wildan kenapa nggak secara sama Pak? Nah ini kan sudah ditangkap oleh Mabes Polri dan ini Wildan ini sebetulnya seperti dikatakan oleh Mas Gildas tadi, dia sebetulnya memindahkan DNS yang disewa oleh Presiden SB.info yang di soft layer di Texas itu, dipindahkan IP address-nya ke address-nya Wildan, yang berhackers itu ditinggalkan jejaknya di situ. Dan ini sudah masuk media.
Menurut saya memang setelah disidik Wildan sendiri sampai 5.320 kali telah meretas, menurut saya memang perlu penanganan khusus. Adapun apakah upaya pemerintah untuk merangkul mereka dan sebagainya, mengarahkan tahun lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sudah mengadakan Cyber Jawara. Cyber Jawara ini perlombaan antar hackers. Nah, jadi misalnya kita berikan ketika ada serangan. Jadi serangan ini jumlahnya ke Indonesia ini sudah akumulatifnya 36,6 juta kali. Nah, inilah yang kita berikan semacam alarm alert gitu ke seluruh users ini, ya, terutama pemerintah. Per bulan itu situs yang di deface itu rata-rata di Indonesia ya 700 sampai 800 kali per bulan. Nah, jadi kita punya apa yang disebut dengan IDCRT, Incident Teams Response tentang Internet Security ini, itu memberikan peringatan. Jadi kalau kita display kan itu Mbak, memang setiap saat datang serangan itu. Paling banyak dari RRC, kedua dari Rusia, tiga dari Amerika, keempat dari negara-negara Eropa. Itu kelihatan arah datangnya itu, dan kita peringatkan. Termasuk juga baru-baru ini kan situsnya Bakri juga sempat diretas juga. Nah, secara umum memang motivasinya yang paling banyak itu ekonomi, ya. Tapi untuk case Indonesia, Mas Gildas mengatakan ini ada komunitas seperti ini. Mereka ini sebetulnya memang memiliki keahlian lebih ya daripada anak-anak biasa yang sekedar hobi IT. Mereka ini bisa menganalisa, mereka ini bisa melihat di mana kelemahan. Jadi istilahnya gini Mbak, setiap sistem atau software yang dibuat itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada hole gitu ya. Dan hole-nya itu hole itu yang dicari sama mereka ini. Dan juga ini nanti kita akan jeda pariwas sejenak, tapi ada yang menarik ini Pak Tim. Ada salah satu pentolan hacker internasional Anonymous yang mengatakan kalau misalnya Wildan tidak dibebaskan, nanti ya dia akan menghack, pokoknya menghack beberapa atau sejumlah website pemerintah yang penting-penting begitu. Nanti saya ingin tanggapannya dari Pak Tim, kira-kira antisipatifnya seperti apa? Tetaplah bersama kami di 11 Show. Karena Anonymous